Kapan waktu yang tepat untuk menyerah? Hey, hello semuanya, kembali lagi dengan saya Yusuf di akun YouTube ini. Semoga kamu yang mendengarkan podcast ini tetap terus diberikan kesehatan, selalu beraktivitas seperti biasanya dengan semangat. Di pembahasan hari ini, gue pengen ngomongin kapan waktu yang tepat untuk menyerah mengejar cinta kita. Ya, meskipun kamu sedang mengalami jomblo atau tidak, ataupun sedang menjalani suatu hubungan, ini bakalan kerasa banget ke kehidupan kalian. Intinya kalian yang sedang mengejar seseorang sekarang, baik itu belum didapatkan, berarti mengejar terus secara sekuat tenaga, atau yang lagi ngejalanin suatu hubungan, yang sedang berjuang bareng-bareng atau enggaknya, itu pun bisa juga dibilang kamu itu sebenarnya sedang mengejar cinta kamu atau tidak. Ketika ditanya kapan waktu yang tepat untuk menyerah mengejar cinta kita, jawabannya ada di diri kita masing-masing. Karena kita semua punya toleransi yang berbeda-beda untuk pasangan kita masing-masing, atau untuk seorang yang kita sayang masing-masing. Terkadang kita perlu berkomunikasi antara hati dan pikiran kita dengan baik untuk memutuskan apa yang terbaik buat kalian. Jadi jangan dengarkan kata-kata hati saja, tapi otaknya dikesampingkan, logika-logika dijauhi, malah nggak didengarkan pendapatnya. Padahal ingin menyerah, malah lebih didengarkan itu kata hati dengan alasan tapi gue masih sayang dengan dia, tapi gue nggak bisa kalahin hati, gue inginnya dia di kehidupan gue, itu menurut kata hati. Yang kalau misalnya diturutin dan dibiarkan, dia akan mendominasi keputusan-keputusan kamu yang ada, bakalan sakit hati terus. Tapi tolong jangan membiarkan cinta itu menyakiti kamu berkali-kali tentunya. Tapi tolong jangan biarkan cinta itu membuat kamu merasa emang layak untuk disakitin seumur hidup kamu. Karena balik lagi, sebelum kita mencintai seseorang di luar sana, pastikan kita mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena tujuan kita untuk menjalini suatu hubungan kan untuk supaya kita itu bisa bahagia kan, supaya kita bisa merasa dilengkapi dengan apa yang menjadi keputusan kita untuk mendaruh seseorang itu di dalam kehidupan kita juga gitu. Namun dengan hal seperti ini itu kita tidak mendapatkan kebahagiaannya, dan timbal balik menurut gue butuh dipikirkan dua kali, mungkin lebih dari 2 kali, untuk menentukan apakah hubungan ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Ya, meskipun cinta adalah kepada siapa kita bersedia patah hati, tapi ingat, patah hati adalah harga yang harus dibayar untuk kebahagiaan yang kita rasakan di dalam hubungan itu. Kalau misalnya di dalam hubungan itu tidak ada kebahagiaan yang kita dapatkan, terus buat apa kita bersedia patah hati terus menerus? Semoga kalian paham. Jadi patah hatinya harus ada timbal baliknya. Karena sedih, senang itu selalu datang satu paket. Kalau semisal di dalam hubungan kamu yang didapatkan sedihnya terus, dan malah kebahagiaannya itu yang tidak didapatkan, mungkin datangnya entah kapan, setelah kamu memutuskan untuk berhenti berhubungan sama orang itu dan melanjutin hubungan yang baru dengan orang lain. Terus kapan waktu yang tepat untuk menyerah mengejar cinta kita? Gue bilang jawabannya adalah ada di diri kita masing-masing. Setelah kita berkompromi dengan otak dan hati kita, bertanya secara objektif yang adil, tidak membuat keputusan yang didasarkan oleh apa kata hati saja.
Jadi benar-benar real keputusannya, sebanyak apa hubungan kalian, sekuat apa hubungan kalian, selama apa hubungan kalian, ketika tidak membahagiakan kalian, malah justru menyakit hatikan kalian. Jadi seperti itulah kapan waktu yang tepat untuk menyerah mengejar cinta kita. Hubungan ini membahagiakan kamu, dan sebanyak apa juga hubungan ini merasa sakit hati. Kalau kamu merasa setelah di list nih ya, ini kamu ngelis nih ya, hubungan ini bertahan sampai kapan, dan apa yang kamu dapat, apakah dia layak untuk diperjuangkan atau tidak, baru kamu bisa putusin hubungan ini layak untuk terus dikejar atau mendingan sekarang nyerah saja gitu. Karena hati dan otak itu membutuhkan support yang bareng-bareng. Ketika hanya hati saja yang berbicara sedangkan otak itu menyerah, kalian akan tetap terus tersakiti. Karena kebanyakan dari kita cuma ngerasa apa kata hati, bahkan merasa sudah berkali-kali disakiti, tetap saja memperjuangkan. Bagi gue itu menjadi alasan untuk membuka gerbang trauma, dan bahkan akan sulit untuk menerima orang baru. Dampaknya akan kepada diri sendiri tentunya. Sebenarnya kita harus tahu kapan kita harus menyerah mengejar cinta kita, yaitu saat ternyata perjuangan kita yang dilakukan sekarang ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa, atau hubungannya ternyata nggak berkembang ke sesuatu yang lebih baik dan bertumbuh untuk menjadikan kita seseorang yang lebih baik. Atau ternyata salah satu di antara kita menemukan seseorang yang lebih baik dari kita, yang ternyata akhirnya membuat kita dan diri sendiri, ya kalau menurut gue nggak salah untuk menyerah. Karena mungkin saja jawaban dari Tuhan ketika Dia yang terbaik pasti akan tetap menyayangi kita, dan Dia yang terbaik pasti tidak akan membuat kecewa kita. Mungkin selama ini kamu bertanya, meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang yang lebih baik. Terus kalian dikasih masalah-masalah di dalam hubungan sebagai jawaban bahwa ternyata dia bukan yang terbaik buat kamu. Di sisi lain, Tuhan sudah menyiapkan orang yang jauh lebih baik untuk kamu nantinya sebagai penggantinya dia. Terus gimana nih gue takut mendapatkan lagi yang baru, takut disakitin lagi semisal, dan mendapatkan hal-hal seperti itu lagi, terus disakiti dan gak mau seperti itu lagi. Ya inilah namanya cinta cuy. Kalau kita pengen mendapatkan bahagianya, ya kita harus tetap terus coba, tetap terus dicoba untuk mencari seorang yang paling tepat buat kita tentunya. Ada hikmah di balik hati yang tersakiti. Hati kita bakal semakin kuat, dan jangan khawatir kita gak bisa mencintai seseorang yang baru. Cuman kita merasa mencintai satu orang saja. Itu gak mungkin bro. Kita bakalan, setelah kita menyerah, dan kita bakalan bisa membuka hati dan mencintai orang yang baru. Karena saya sendiri amat sangat yakin hati kita tuh bisa bangkit dari rasa trauma dan bangkit untuk membuka hati lagi dan mencintai orang. Tetap semangat dan berpikirlah secara objektif. Semoga berhasil, dan semoga kapan waktu yang tepat untuk menyerah mengejar cinta kita. See you next times. Terima kasih. Semoga bermanfaat, dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita sama-sama belajar tentang relationship.